Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah salat subuh Masjid Al-Iman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan pagi hari ini kecuali pujian serta sanjungan yang kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmat-nikmatnya kebaikan menjadi sempurna dan semua niat baik kita dapat terlaksana. Sebagaimana salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, dan juga kepada seluruh umat yang istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Umur Al-Mu'inah 'ala Sabr 'ala Adal Khalq yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah Al-Hafidh rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang membahas tentang tips-tips atau kiat-kiat agar kita dapat bersabar di dalam menghadapi perlakuan buruk orang lain terhadap kita. Sebagaimana kita sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa ketika kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, sering berinteraksi dengan sesama kita, maka sudah barang tentu resikonya adalah akan sangat sekali terjadi gesekan di antara kita, baik antara suami dengan istri, antara teman sekantor, maupun juga sesama jamaah. Nah, hanya bedanya ketika orang beriman dia menghadapi perlakuan buruk dari orang lain atau diganggu atau disakiti oleh pihak lain, maka syariat kita memiliki panduan agar bagaimana hati kita ini tetap bisa istiqomah di atas kesabaran dalam menghadapi segala perlakuan buruk orang lain terhadap kita. Nah, di antara yang disampaikan oleh penulis rahimahullah, tips yang sudah kita bahas sebelumnya, pertama, an yashhada anna Allah khaliqu af'alil ibad. Seorang muslim harus meyakini bahwa segala perbuatan manusia itu adalah ciptaannya Allah. Artinya ketika seseorang memperlakukan kita dengan perlakuan buruk, maka sudah barang tentu perlakuan buruk itu adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh Allah, lalu kemudian sudah mendapatkan ACC atau izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terjadi menimpa diri kita. Karena seorang muslim harus meyakini bahwasannya tidak ada satupun hal yang terjadi di dunia ini kecuali itu semua sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu sesuatu yang disenangi oleh hawa nafsu atau dibenci oleh hawa nafsu kita. Nah, sehingga jemaah yang Allah muliakan, ketika kita melihat musibah yang menimpa diri kita dari sudut pandang ini, maka harapannya, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, adalah kita melakukan tips berikutnya, yaitu kita bermuhasabah. Kita berusaha untuk senantiasa mengintrospeksi diri kita, mengevaluasi diri kita, bahwa dosa apa yang kita lakukan sehingga orang lain itu diberikan izin oleh Allah untuk menyakiti kita atau menzalimi kita. Nah, ketika ini yang dilakukan oleh seorang hamba, maka kata beliau, musibah itu berubah menjadi ni'mah. Musibah yang awalnya menjadi sesuatu yang
dikhawatirkan menimpa dirinya, yang membuat dia sedih, membuat dia marah, membuat dia gundah, menjadi karunia buat dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya jemaah, ketika ada perlakuan buruk dari orang lain kepada kita, lalu kita tidak segera untuk memuhasabahi diri kita tentang banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan dan selalu mengkambing hitamkan dosa kita, maka yang terjadi malah sebaliknya, bahwa musibah yang datang menimpa kita dari sisi agama itu jauh lebih buruk daripada perlakuan buruk orang lain kepada diri kita. Karenanya Syekhul Islam mengatakan, wa idza ra'aital 'abda yaqa'u fin nas idza adawhu wa la yarji' ila nafsihi bil launi wal istighfar fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyyah. Jika Anda melihat seorang hamba dia berusaha untuk membalas keburukan orang terhadap dirinya ketika dia disakiti oleh orang, dan dia tidak segera mengembalikan kepada dirinya sendiri, tidak segera introspeksi diri bahwa ini adalah karena dosa-dosa dia. Semua yang terjadi, musibah yang menimpa diri kita itu pasti ada andil dari dosa kita. Tidak segera dia lakukan hal tersebut, tidak segera beristighfar, tidak segera bertaubat kepada Allah, maka yang terjadi, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyyah. Maka ketahuilah musibah itu benar-benar musibah. Jadi musibah itu jamaah, ada yang dikonversikan oleh hamba itu menjadi karunia dari Allah. Karena ketika datang musibah kepada dirinya, lalu kemudian dia bersabar, maka apa kata Allah tentang orang yang sabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah menyiapkan pahala tanpa batas, pahala yang sangat banyak bagi orang yang bersabar ketika dia terkena musibah. Tapi ketika dia justru malah mencari kambing hitam, malah dia berusaha untuk membalas kezaliman orang lain kepada dirinya, nah itulah musibah yang sebenarnya. Bukan musibah ketika orang itu menyakiti kita atau menzalimi kita. Itu bukan musibah yang sebenarnya menurut para ulama. Dan musibah sebenarnya adalah ketika hati kita malah jadi kotor, ketika hati kita malah jadi tercemar tatkala kita memendam kebencian kepada orang yang menzalimi kita. Makanya bukan berarti ketika kita tidak membalas orang lain, jemaah, yang memperlakukan kita dengan perlakuan buruk, artinya kita boleh menyimpan amarah, artinya boleh kita menyimpan dendam. Enggak seperti itu kan, tapi berusaha untuk kita obati, lalu ingat dengan pahala yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga, kata beliau, an yashhadal abdu husnas thawab. Kalau kita ingin jadi pribadi yang sabar dalam menghadapi perlakuan buruk orang lain kepada kita, maka sering-sering mengingat besarnya ganjaran yang Allah berikan kepada kita kalau kita bisa bersabar dan memaafkan orang tersebut. Ya, karena tadi Allah mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang sabar itu pahalanya berbeda dengan orang yang sholat, dengan orang yang zakat, dengan orang yang sedekah, bahkan dengan orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Orang yang sabar itu nggak ada limitnya, jemaah. Karena memang sabar nggak ada limitnya, sabar itu nggak ada batasannya. Karena sabar nggak ada batasannya kecuali kematian, maka demikian pula ganjaran itu tidak ada batasnya, kata Allah. Ditambah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau membawakan riwayat bahwa nanti Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat itu akan menyeru hamba secara khusus. Seruannya apa jamaah? Ala liyaqum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Nanti di hari kiamat ada seruan, kata beliau, bangkitlah, berdirilah orang-orang yang pahalanya itu ditanggung langsung oleh Allah, nggak ada limitnya. Nanti ada seruan gitu pada hari kiamat. Maka bayangkan jamaah, hari itu tidak ada yang bangkit dan tidak ada yang berdiri kecuali orang-orang yang mau memaafkan
dan berislah, mau berdamai dengan pihak yang menzolimi dia. Nah, makanya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, orang ini seperti diambil darinya 1 dirham tapi nanti diberikan kepadanya ribuan dinar. Jadi mungkin orang betul mengambil harta kita dengan cara yang zalim. Dia pinjam uang kita sampai sekarang belum dibalik-balikin. Dia tahan hak waris kita. Hak waris kita masih dalam berupa aset. Misalnya dia belum sampai sekarang mencairkan aset tersebut dan hak kita masih ada di sana, maka nggak usah gusar jemaah, karena suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mengembalikan hak itu kepada kita. Karena hak kita itu nggak kemana-mana jemaah. Seorang muslim itu harus punya keyakinan bahwa ketika kehormatan dia dinodai di dunia, maka Allah akan membersihkan namanya nanti di akhirat. Kalau tidak di dunia, maka Allah akan bersihkan nama baik dia di akhirat. Kalau memang namanya benar-benar baik, gitu kan. Masalah di kita kan ketika orang jelek-jelekin kita, kita marah. Padahal emang jelek gitu loh. Ketika orang bilang kita pembohong, kita nggak amanah, padahal emang nggak amanah kita. Padahal emang kita suka bohong, tapi kita marah karena itu tidak sesuai dengan hawa nafsu. Harusnya kan terima saja. Kecuali memang kita bukan orang yang mengkhianati amanah. Kecuali memang kita memang betul-betul pribadi yang bukan pembohong, maka sabar aja, karena nanti Allah pasti akan bersihkan nama baik kita pada hari kiamat, dan ditambah nanti ada pahala tanpa batas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan ini juga termasuk derajat ihsan jemaah, wal afina 'anil nas, karena diantara karakteristik orang yang ihsan itu, dan ihsan ini jemaah adalah level hamba yang paling tinggi. Kalau antum simak hadis Jibril, di mana Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, kemudian tentang iman, lalu kemudian berikutnya tanya tentang ihsan, maka kata para ulama ini menunjukkan level agama. Jadi orang itu di awal-awal dia muslim, gak disebut mukmin. Kemudian dia belajar, ya, dia nuntut ilmu, dia mengamalkan ilmunya, naiklah levelnya menjadi mukmin. Nanti dia belajar lagi, dia amalkan lagi ilmunya, ya, ditempa ujian, lalu dia bersabar. Nah, sampailah dia derajat ihsan, yaitu derajat paling tinggi dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Nah, kata Allah, orang yang ihsan itu diantara karakternya adalah wal afina 'anin nas, suka memaafkan manusia. Bukan sesekali memaafkan, tapi suka memaafkan manusia ketika dia diperlakukan buruk oleh pihak lain. Kemudian yang keempat jemaah yang Allah muliakan, kata beliau, agar kita bisa mudah bersabar di dalam menghadapi perlakuan buruk orang lain kepada kita, yang sekali lagi ini hampir-hampir tidak bisa kita hindari. Hampir-hampir kita tidak bisa menghindari mulut atau lisan yang tajam dari orang kepada diri kita, atau tangan orang dari kita, atau sikapnya kepada kita. Maka agar kita bisa bersabar, diantaranya kata beliau, an yashhada annahu idza afa wa ahsan awrathahu dzalika min salamatil qalbi li ikhwanihi wa naqaihi minal ghishi wal ghilli wa talabil intiqam wa iradati syarr. Dia harus mempersaksikan kepada dirinya sendiri bahwa jika dia memaafkan manusia dan dia berbuat baik kepada manusia yang berbuat zalim kepada dia, yang memperlakukan dia dengan perlakuan buruk, yang mengganggu dia, yang menyakiti dia, kalau dia memaafkan dan dia berbuat baik kepada orang tersebut, maka yang demikian akan mewariskan salamatul qalbi, kebersihan hati jemaah terhadap saudaranya, dan juga menjaga kebersihan hati dia dari kejengkelan, kedongkolan, kebencian kepada sesama muslim, serta membersihkan hati dia dari rasa ingin balas dendam. Jadi kalau kita dizolimin kan, banyak orang itu langsung berpikir gimana cara saya membalas kezoliman orang tersebut kepada diri saya, gitu. Itu yang kemungkinan besar hadir di dalam benak setiap orang yang terzolimi. Jadi terkadang bukan hanya dalam rangka mengambil hak dia, bukan hanya itu, tapi bagaimana caranya dia membalas
keburukan orang kepada dia. Ketika dia dicela, bagaimana cara membalas celaan. Ketika dia digibahin, bagaimana caranya dia menggibahi orang tersebut. Ketika kehormatannya dirusak, dia juga berpikir bagaimana cara merusak kehormatan orang yang telah merusak kehormatan dirinya. Nah, ini yang seringkali terbesit di dalam benak orang-orang yang terzolimi. Karenanya kalau dia memilih option sabar, lalu dia memaafkan, hatinya bersih jemaah. Hatinya bersih. Jadi bagi orang beriman tuh hati yang bersih itu lebih prioritas. Jadi nggak apa-apa hati orang kotor, dalam artian kalau orang menzolimi kita berarti kan ada noda-noda hitam yang dia tanamkan kepada diri dia, yang dia ukir di dalam hati dia. Tapi jangan sampai noda hitam itu ada pada hati kita. Itu konsep berpikir orang beriman jemaah. Jangan kalau orang itu hatinya udah kotor, terus juga kita nggak apa-apa hati kita kotor. Yang penting hawa nafsu kita bisa terlampiaskan untuk membalas keburukan orang tersebut kepada kita. Nah, ini seringkali terbesit di dalam benak orang-orang yang terzolimi. Maka ingat jemaah, kalau kita berusaha sabar, kita lebih memilih untuk memaafkan dan berbuat ihsan kepada dia. Idfa' billati hiya ahsan. Itu kan perintah Allah kepada kita. Kalau orang berbuat buruk kepada kita, orang musuhin kita, idfa' billati hiya ahsan, maka balaslah dengan sesuatu yang lebih baik. Kalau orang berbuat buruk kepada kita dengan lisannya, orang jelek-jelekin kita, orang caci maki kita, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza khatabahumul jahilu qalu salama. Kalau orang bodoh, orang nggak ngerti jemaah, nggak ngerti bobot dari ucapannya itu bisa mengantarkan dia ke neraka. Orang bodoh itu kadang-kadang bukan nggak ngerti ilmu, kadang-kadang dia ngerti itu ucapan haram, itu ucapan dimurkai sama Allah, tapi hawa nafsunya lebih dominan dari ilmunya, maka dia disebut bodoh masih. Jadi orang yang ngaji, orang yang nuntut ilmu belum tentu pinter jemaah. Karena pinter itu ukurannya kata para ulama khasyatullah, besarnya rasa takut dia kepada Allah. Semakin besar rasa takut dia kepada Allah, sehingga rasa takut itu mencegah dia untuk bicara hal-hal yang dimurkai Allah, maka itu orang pinter, itu orang cerdas. Makanya kata para ulama di antara keterangan Ibnu Katsir rahimahullah, laisal ilmu bikasratir riwayah wa innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu ukurannya bukan sebanyak apa dia meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, bukan sebanyak apa dia hafal hadis-hadis Nabi, bukan sebanyak apa dia hafal ayat-ayat Al-Quran, tetapi ilmu itu adalah khasyatullah. Seberapa besar rasa takut dia kepada Allah sehingga menghalangi dia untuk menodai kehormatan muslim, untuk bicara yang buruk, untuk mengambil harta saudaranya dengan cara yang batil. Ketika ilmunya menghalangi dia dari hal-hal tersebut, ini baru disebut alim. Tapi selama dia masih melakukan tindakan-tindakan bodoh seperti itu, maka Allah menyebutnya jahil. Wa idza khatabahumul jahilu, ketika orang-orang bodoh mengomentari dirinya. Orang beriman itu kalau dikomentari negatif, dicela, dicaci maki, dituduh, difitnah, maka dia cuma bilang qalu salama, udah ahlan wa sahlan gitu loh. Jadi nggak usah diperdulikan, maksudnya biarin aja dia ngoceh sendiri, nggak ada masalah. Toh ocehan dia, komentar dia itu kan nggak nyakitin fisik kita, kecuali ketika dia komen ada beset-beset di badan kita gitu. Tapi faktanya kan nggak demikian. Orang mau nyinyirin kita kayak apa, mau hujat kita kayak apa, fitnah kita kayak apa, nggak akan berefek sama tubuh kita kan. Maka biarin aja kata Allah, qalu salama. Jadi orang beriman tuh ngeladeninnya begitu, ngeladeninnya dibiarin aja, anggap angin lewat, dan kalau dia bisa memaafkan dan membalas dengan kebaikan, maka maafkanlah dan balas dengan kebaikan. Nah, itu yang pertama jamaah, dia akan mendapatkan keselamatan hati. Dan nanti ingat jamaah, modal kita berjumpa dengan Allah itu apa? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu kita tidak memiliki manfaat lagi dari anak kita atau dari harta kita.
Gak ada manfaatnya harta wala anak kita yang selama ini kita didik, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang bertemu dengan Allah pada hari kiamat dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari apa? Ya, selamat dari kebencian, selamat dari hasad, selamat dari semangat ingin balas dendam, semangat dari marah, selamat dari kedongkolan kepada orang. Jadi ketika kita bawa hati selamat, selamat kita di akhirat. Tapi ketika kita berjumpa dengan Allah, bawa kebencian kepada saudara kita sesama muslim, bawa hasad, ya, pengen saudara kita hancur sehancur-hancurnya, dan gak seneng kalau dia dapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Ini obsesi kita kayak begini jamaah, selesai kita pada hari kiamat. Jangan harap kita bisa mendapatkan maslahat sedikit pun nanti, karena yang selamat nanti orang-orang yang membawa hati bersih pada hari kiamat. Belum lagi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa hasala lahu min halawatil afwi, dia nanti akan mendapatkan manisnya memaafkan. Kita belum dapat taste itu jemaah, belum dapat rasa manisnya memaafkan karena memang belum terbiasa. Tapi kalau kita terbiasa, orang memperlakukan kita dengan perlakuan buruk, kita sabar, lalu kita memaafkan, syukur-syukur kita bisa balas dengan kebaikan. Itu nanti lama-lama kalau sering kita latih jemaah, ini akan memberikan kita rasa manisnya memaafkan. Kenapa masih pahit? Karena nggak pernah kita coba gitu loh. Karena setiap orang memperlakukan kita dengan perlakuan buruk, selalu kita berpikir bagaimana cara ngebalasnya. Selalu kita pendam kebencian, selalu kita pendam kedongkolan kepada orang. Maka ini nggak akan selesai, masalah ini nggak akan selesai sampai kita merelakan. Ya udah, ambil aja hak saya, nggak apa-apa. Toh nanti juga di hari kiamat bisa saya ambil. Tapi bukan berarti dendam ya. Hak kita nggak akan kemana-mana. Kehormatan kita nanti akan dibersihkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang ternodai selama di dunia nanti Allah bersihkan. Harta kita nanti Allah akan kembalikan di akhirat dalam bentuk pahala, dalam bentuk sesuatu yang jauh lebih kita butuhkan daripada di dunia. Coba kita bayangkan jemaah, kalaulah misalnya naudzubillah, kita bukan berarti berharap ada orang nilep uang kita gitu ya. Setelah pulang dari kajian doa, ya Allah mudah-mudahan ada yang nilep 20 juta gitu, saya enggak. Tapi kalaupun pernah terjadi menimpa diri antum, ada harta antum yang puluhan juta ditilep sama orang, ya, dipinjem katanya mau buat usaha tapi sampai sekarang belum balik-balik, atau harta waris antum masih ada pada saudara kandung antum, itu nggak usah gusar jemaah, karena kalaupun itu harta masih pada antum, belum tentu antum bisa pertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat rupiah per rupiahnya. Emangnya harta kita selama ini yang sama kita sekarang jemaah, kita bisa mempertahankan itu nanti? Jawaban-jawaban yang Allah tanyakan kepada kita, min aina kasabta wa fima anfaqta, dari mana kau dapat harta ini, terus padahal apa kau belanjakan harta ini? Emang bisa tuh kita jawab semua pertanyaan tersebut? Kan belum tentu juga. Artinya ketika ada harta kita diambil sama saudara kita, itu orang sebenarnya ngamanin kita dari pertanyaan-pertanyaan di hari kiamat. Lebih aman kita jemaah, nggak perlu capek-capek berarti kita mempertanggungjawabkan uang yang ratusan juta itu, karena emang udah nggak ada, udah ditilep di dunia sama orang. Dan nanti Allah akan kembalikan kepada kita dalam bentuk sesuatu yang benar-benar kita butuhkan pada hari kiamat. Apa yang paling kita butuhkan jemaah pada hari kiamat? Yang kita nanti rela sampai orang tua kita tuntut supaya dia nyerahin pahala kepada kita. Anak kita nanti kita bisa ambil pahalanya, kita ambil. Apa itu jemaah? Sawab, ganjaran yang Allah berikan kepada kita, itu nanti yang paling kita butuhkan. Karena nggak bakal butuh juga kita ratusan juta itu jemaah hari kiamat. Yang kita butuhkan satu-satunya hari itu cuman sawab, pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian kata beliau tadi, orang itu kalau dia biasa memaafkan jemaah, lama-lama dia akan merasakan lezatnya memaafkan, ajilan wa ajilan, cepat atau lambat. Cepat atau lambat dia akan merasakan lezatnya memaafkan orang. Lalu beliau katakan, yang manfaatnya itu, manfaat dari memaafkan orang itu lebih baik dari manfaat membalas keburukan orang yang dilakukan kepada kita, sehingga dia masuk dalam firman Allah, wallahu yuhibbul muhsinin. Dia masuk dalam kategori hamba yang difirmankan oleh Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan,
Allah cinta sama kita ya jemaah. Kata Ibnu Taimiyah, fayasiru mahbuban lillah, jadilah dia sosok hamba yang dicintai Allah. Ini maksud beliau yang tadi beliau sampaikan di awal jemaah. Ada orang-orang itu ketika dia dapat musibah, ditikam sama orang, dizolimi sama orang, disakiti sama orang, maka musibah itu berubah menjadi karunia. Berubah menjadi karunia. Yang tadinya sebelum ada musibah dia dibenci sama Allah, pas datang musibah dia jadi sosok yang dicintai sama Allah. Ada tuh pribadi-pribadi kayak gitu cuma. Ada pribadi-pribadi yang sebelum musibah datang Allah nggak nganggap dia gitu. Maksudnya nggak terlalu diperdulikan lah. Kita sama aja kayak hamba-hamba Allah yang lain. Nggak ada spesial-spesialnya. Tapi setelah musibah datang, terus kita bisa bertahan untuk sabar, kemudian kita memilih untuk memaafkan, kemudian kita memilih jalur damai, islah, maka apa yang terjadi jemaah? Allah cinta sama kita. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka tadi kata Ibnu Taimiyah, wa yasiru haluhu hala man ukhidha minhu dirham fa'uwidha alaihi ulufan minad dananir. Kondisi orang ini persis seperti orang yang diambil secara paksa uangnya 1 dirham saja, nggak banyak, cuma 1 dirham, tapi setelah itu Allah menggantinya dengan ribuan dinar. 1 dinar itu berapa juta jemaah? Kira-kira hari ini? Berapa? Ya kira-kira sekitar 5 jutaan jemaah. 1 dinar 5 juta. 1000 dinar berarti berapa? Hah? Banyak banget. Nggak ada yang pakar matematik di sini jemaah. Nggak ada yang pernah menang olimpiade matematika. Ini semuanya anak IPS semua membahas. Jadi coba dibayangkan jemaah. Kan kita nih kalau pakai analogi pahala kayaknya, makanya Ibu Taimiyah ngerti manusia itu kalau diajak bicara tentang pahala nggak nyambung dia. Kita coba ajak manusia bicara duit, gitu. Oh langsung seger. Tadi yang ngantuk-ngantuk tuh duitnya. Udah bicara berapa miliar tuh udah langsung semangat ya. Kalau udah ngomongin duit tuh semangat manusia memang. Makanya beliau ajak kita berpikir, ya analoginya itu kayak diambil dari kita misalnya 1 juta. Memang ya bagi kita besar, atau tadi 20 juta. Besar jemaah. Tapi bayangkan orang yang ngambil itu mengatakan, Pak saya mau ambil harta Bapak 20 juta. Tapi nanti saya akan ganti harta Bapak ratusan triliun. Kira-kira Bapak serahkan nggak? Perlu dipaksa apa serahin dengan lapang dada itu kalau begitu? Oh iya. Pak tolong Pak, serahin duit Bapak, ditodong gitu, serahin duit Bapak 20 juta. Nah, kita nggak bakal serahin, tapi pas dia bilang nanti saya ganti ratusan triliun, ambil semuanya. Kalau perlu jangan 20 juta, ambil semuanya aja aset saya. Karena digantinya nanti jauh lebih besar, berlipat ganda. Nah ini analogi yang tepat kata beliau bagi orang yang dizolimi oleh pihak lain, lalu dia memilih untuk memaafkan orang tersebut. Karena nanti ganjarannya kata Allah, pertama tanpa batas, kedua dia mendapatkan cinta dari Allah. Nggak usah ditanya Pak, kalau Allah udah cinta sama hamba. Ya, itu kita tinggal kembalikan saja kepada hadis qudsi yang Allah firmankan sendiri, kata Allah, kalau orang itu sudah dicintai sama Allah, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bih, pendengaran kita dibimbing sama Allah, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, pandangan kita ini dibimbing sama Allah, sehingga kita ini nggak mungkin Pak dengar hal-hal yang diharamkan Allah, kita nggak mungkin memandang hal-hal yang diharamkan Allah, lisan kita dibimbing sama Allah, langkah kaki kita dibimbing sama Allah, sehingga nggak mungkin langkah kaki yang dibimbing Allah itu melangkah ke tempat-tempat haram, sehingga terjagalah dia dari maksiat selama di dunia. Bukan berarti habis itu dia maksum, enggak. Kalaupun dia terjatuh pada maksiat, maka nggak mungkin Pak Allah membiarkan kekasihnya itu terjelembab ke dalam jurang maksiat berlama-lama. Itu langsung diambil sama Allah, dikasih taufik buat bertaubat, lalu Allah terima taubatnya. Jadi spesial Pak, diperlakukan spesial. Kita Pak, kalau diperlakukan spesial sama pejabat negara saja Pak, Bapak datang ke istana negara terus diperlakukan spesial, itu aja rasanya gimana coba Pak? Rasakan sensasinya coba Pak. Meskipun bapak-bapak di sini nggak pernah diundang ke istana negara gitu kan,
Tapi kalaulah Bapak diundang ke Istana Negara, terus Bapak bukan orang yang diabaikan, tapi diperlakukan spesial gitu. Lalu bagaimana lagi Pak kalau kita diperlakukan spesial oleh zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi? Bagaimana lagi kalau kita diperlakukan spesial hanya karena kita memaafkan orang yang berbuat zalim sama kita, dan kita relakan itu? Kita diperlakukan istimewa oleh zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi, Rabbul Alamin, Rabbnya seluruh alam ini, yang mengatur urusan alam semesta selama ini. Nah ini kalau kita mau diajak berpikir, makanya ulama dulu Pak itu ngajak kita tuh buat berpikir gitu. Masa iya yang 20 juta ini mau terus dituntut nggak selesai-selesai Pak? Ya, uang pensiun sampai sekarang belum juga dibayar-bayar. Masa hidup kita tuh mau kita habiskan terus aja buat memenangkan dia di persidangan? Energi kita habis Pak, bahkan fulus kita habis. Jadi uang pensiun yang kita tuntut dari kantor belum cair-cair 20 juta, terus kita ngangkot, bayar pengacara selama ini udah habis 50 juta gitu. Jadi kadang-kadang sebagian orang tuh diperbudak Pak sama musibah dia, diperbudak dia, cuma dia nggak sadar. Coba dia ambil option dari awal, merelakan, sabar, memaafkan, maka sesungguhnya Pak orang-orang seperti ini, dia seperti menyerahkan 1 dirham, terus Allah ganti nanti ulufan minad dananir, ribuan, bukan 1000, ribuan dinar. Fahina idzin yafrahu bima mannallahu alaihi a'zam farhan yakun. Oleh karenanya pada hari itu Pak, mungkin bukan sekarang, bukan di dunia, mungkin tidak tunai, tapi ajilan, bukan ajilan, bukan pakai ain. Kalau pakai ain sekarang kontan di dunia, tapi ajilan pakai hamzah, nanti di akhirat Pak. Allah bayar kitanya bukan sekarang, tapi nanti di akhirat, di hari kiamat, hari dimana kita lebih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dunia kita butuh kasih sayang Allah, kita butuh cintanya Allah, kita butuh pertolongannya Allah, maka pada hari kiamat demi Allah lebih-lebih Pak kita butuh pertolongan tersebut, lebih-lebih kita butuh perhatian Allah kepada kita. Dan bayangkan kebahagiaan kita itu nanti Pak, kita jadi pengantin Pak pada hari kiamat, diistimewakan banget sama Allah dan diberikan ganjaran berlipat ganda oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa perlu disampaikan seperti ini jamaah? Kata Syekh Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, fa ba'dun nas yantaqimu liyatashaffa wa yartah. Karena sebagian orang itu dia lebih memilih option untuk membalas rasa sakitnya kepada orang lain ketimbang memaafkan, karena dia berpikir itu bisa mengobati hatinya dan bisa mengistirahatkan jiwanya dari kebencian. Wa yadhunnu annahu bil intiqam yanalu rahah. Dia berpikir dengan membalas dendam, dengan melampiaskan kemarahannya itu, dia bisa mendapatkan rohah, bisa mendapatkan kesenangan, dia bisa mendapatkan rehat gitu loh. Lakinnal qadiyah bil aks, padahal faktanya itu malah sebaliknya. Kama bayyanallahu rahimahullah, sebagaimana tadi dijelaskan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ar-rahatu fil afwi. Rehat itu jamaah ada pada memaafkan. Rehat itu, rileks itu bukan pada bagaimana caranya kita berpikir nih untuk membalas keburukan orang, bukan, tapi rehat itu ada pada memaafkan. Rahatul insan waladzatuhu fi hadzal bab fil afwi wala yazidul aful abda illa izza. Rehatnya orang itu, hatinya dia di dalam bab ini, kata beliau, itu adalah justru ketika dia memaafkan, dan beliau katakan tidak ada yang bertambah dari orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Karena sebagian orang juga, kata Syekh Abdul Razak, berpikir kalau dia maafin, besok dia ngelakuin lagi, dimaafin lagi, gitu kan, maka yang terjadi dia direndahkan, dia dihinakan. Kita merasa bahwa diri kita ini direndahkan sama orang. Lakinnal afwa la yazidu illa izza wa rahatan wa farhan wa unsa. Padahal dengan memaafkan tidak ada yang bertambah dari diri kita kecuali kemuliaan, rehat, ya,
kesenangan jiwa dan kelezatan. Nggak ada yang bertambah selain itu. Kalau kita ragu, Pak, berarti sama saja kita meragukan sabda Nabi kita SAW. Nah, ternyata ini sabda Nabi. Nabi yang mengatakan, la yazidul aful abda illa izza, atau kama qala. Dalam riwayat disebutkan tidak ada yang bertambah dari memaafkan, dari proses memaafkan, kecuali kemuliaan. Kenapa Nabi sampaikan itu? Sekali lagi, Pak, banyak orang itu berpikir kalau dia memaafkan maka dia rendah, maka dia hina, maka dia nggak berdaya. Padahal yang terjadi malah sebaliknya. Dan kita bisa lihat dari fakta sejarah, banyak orang-orang yang memaafkan, nama mereka, Pak, itu terukir dengan tinta emas. Sejarah mereka diabadikan. Lihat bagaimana Nabi Yusuf, Pak, ketika memaafkan saudaranya. Dan di mana Nabi Yusuf dizolimi sama saudaranya, yang kalau kezoliman itu menimpa diri kita, mungkin kita akan mengatakan, Pak, tidak ada pintu maaf bagi kalian semua. Dibuang ke sumur, Pak. Kemudian dari situ diangkut, ya kan? Kemudian dijual di pasar budak. Dijual di pasar budak yang beli Perdana Menteri Mesir pada saat itu. Berpikir tinggal di istana itu berarti hidup mewah, senang-senang, ternyata enggak, difitnah. Habis difitnah, dimasukin penjara, ya kan? Di penjara harusnya keluar cepat gara-gara beberapa pemuda, 2 orang pemuda yang pada saat itu dipesankan oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk memberitahukan bahwa dirinya di penjara dan dia punya ilmu agar segera dikeluarkan. 2 orang pemuda ini lupa menyampaikan bahwa ada seorang ahli ilmu di penjara namanya Yusuf. Akhirnya lama lagi di penjara. Itu ujian. Awal mulanya apa? Awal mulanya ketika beliau dibuang oleh saudara-saudaranya ke sumur. Kan kita mungkin berpikir, Pak, kalau nggak dibuang, coba Nabi Yusuf mungkin masih sama bapaknya. Tapi kan kalau nggak dibuang, nggak tahu kita kualitas keimanan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya kita bisa melihat, Pak, bagaimana mental Nabi Yusuf di dalam memaafkan ketika dipertemukan lagi dengan saudara-saudaranya. Dalam posisi Nabi Yusuf bisa ngebales, gitu. Bukan dalam posisi Nabi Yusuf masih lemah, enggak. Nabi Yusuf sudah menjadi bendahara negeri Mesir pada saat itu. Yang kalau Nabi Yusuf mau menzolimi, mereka nggak dikasih jatah gandum pada saat itu. Ditahan tuh sama Nabi Yusuf. Tapi kan enggak. Nabi Yusuf enggak membalas. Bahkan Nabi Yusuf mengatakan apa? La tasriba alaikumul yawm. Hari ini tidak ada celaan bagi kalian. Yang sebagian ulama mengatakan, ya, sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa maknanya Nabi Yusuf tuh lupa dengan kezoliman saudara-saudaranya kepada dirinya. Kezoliman yang mana ya yang kalian lakukan kepada saya? Saya udah lupa tuh, udah lama sih, udah bertahun-tahun lalu. Yang kalau sekali lagi, Pak, kita di posisi Nabi Yusuf, demi Allah gak mungkin lupa gitu. Gak mungkin lupa kita pernah nyangkut di sumur gitu, Pak. Mustahil. Gak mungkin lupa kita dijual, pernah jadi budak, Pak. Budak itu hina, rendah. Yusuf sosok yang tampan, yang berwibawa, itu benar-benar dibuang, Pak. Dibuang, gak dihargain. Kalau Nabi Yusuf hadir di tengah-tengah kita, mustahil, Pak, kita nggak nganggap. Mustahil, Pak. Bahkan kita udah baca kisahnya sampai ya para wanita di negeri Mesir saat itu memotong tangan mereka sendiri tanpa sadar karena kekagumannya terhadap tampilan Nabi Yusuf alaihissalam. Gak mungkin gak dihargai, tapi hari itu gak dihargai. Budak dijual di pasar budak, difitnah, gitu kan. Tapi dari sini kita belajar, Pak, bahwa orang itu kalau memaafkan namanya diukir, Pak, dalam sejarah. Dan itu pula yang dilakukan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam posisi beliau punya kekuasaan untuk membalas orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa beliau membalas? Enggak, Pak. Cuman memang ada beberapa orang waktu itu dari kalangan kufar yang memang ditetapkan harus dibunuh meskipun dia bergelantungan di kiswah Ka'bah, harus dibunuh. Itu perintah dari Allah, bukan hak pribadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika beliau mengumpulkan tuh, Pak, ditawan semuanya itu orang-orang kafir Quraisy yang udah nggak berdaya, mereka nyerah udah. Kata Nabi SAW, apa kira-kira yang saya akan lakukan kepada kalian? Wow, udah gemeteran semua tuh, Pak.
Mereka itu yang ditawan sama Nabi pada saat itu udah ngebayangin 13 tahun mereka menzolimi Nabi SAW. 13 tahun, ini bukan setahun 2 tahun, 13 tahun Pak, menzolimi Nabi SAW. Habis sudah dinodai kehormatan Nabi, fisik Nabi, bahkan Nabi hampir mati pada saat itu. Tapi di Fatu Mekah, ketika Nabi berada di posisi yang sangat pas buat ngebales semua perbuatan buruk mereka, apa kata Nabi SAW? Idhabu fa'antumut tulaqa. Udah, pergilah kalian. Hari ini aku tidak akan mengatakan apapun kecuali yang pernah dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yawm. Kalian tidak ada urusannya sekarang sama saya. Sudah, idhabu, pergi kalian, kalian dibebaskan. Allahu Akbar. Padahal punya kesempatan Pak buat membalas. Bayangkan Pak, kita dulu punya teman di kelas ngezolimin kita selama SMA Pak, 3 tahun kita dijajah Pak sama kakak kelas kita. Coba bayangin aja kayak gitu. Kemudian kita punya perusahaan, terus dia jadi karyawan kita Pak. Oh jangan salah, itu habis itu Pak, pasti habis itu, habis zolim, sezolim-zolimnya kita pasti kalau kita nggak dapat rahmat dari Allah. Maka penting Pak untuk merenungkan itu Pak ya. Tidak ada yang bertambah dari orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Dan kemudian jamaah yang Allah muliakan, yang berikutnya di antara tips agar kita menjadi pribadi-pribadi yang sabar ketika orang memperlakukan kita dengan perlakuan buruk, kata Ibnu Taimiyah, an yashhada annal jaza min jinsil amal. Hendaklah kita persaksikan kepada diri kita sendiri bahwasannya yang namanya ganjaran dari Allah itu selalu diambil dari jenis perbuatan yang kita lakukan. Semua balasan yang kita terima dari Allah itu selalu dari jenis perbuatan kita selama ini kepada orang lain. Wa annahu nafsul zalimun mudhnib. Dan hendaklah kita menyadari juga Pak, bahwa diri kita juga orang yang zalim, orang yang pendosa. Wa anna man 'afa 'anil nas 'afallahu 'an. Dan siapa yang suka memaafkan manusia, Allah juga akan suka memaafkan dia. Wa man ghafara lahum, dan siapa yang suka mengampuni manusia. Mengampuni itu artinya kalau orang berbuat salah sama kita Pak, kita maafin, terus kita bebaskan dia dari konsekuensi perbuatan dia, artinya kita nggak tuntut dia, terus sudah nggak pernah kita ungkit-ungkit lagi. Itu namanya mengampuni. Itu namanya mengampuni. Jadi udah tutup, case close, tutup, udah nggak dibuka-buka lagi. Itu mengampuni. Jadi dia makanya di atas memaafkan. Jadi kalau Allah memaafkan kita itu Pak, itu udah mulia Pak. Masya Allah Pak, itu karunia yang sangat mulia dari Allah. Tapi kalau Allah kasih kita maghfirah, wah itu di atasnya lagi Pak, itu di atasnya memaafkan. Karena udah nggak akan diungkit-ungkit sama Allah sama sekali perbuatan buruk kita selama ini. Nah ketika Pak kita menyadari diri kita ini juga suka berbuat buruk sama orang, cuman kan kita banyak yang nggak sadarnya Pak. Kita ini banyak sadar ketika diperlakukan buruk sama orang, cuman pas kita memperlakukan orang dengan perlakuan buruk, kita banyak nggak sadarnya tuh. Ketika orang ngomong pedes sama kita, telinga kita sensitif banget gitu. Ketika orang judes sama kita, jutek sama kita, ambil sampel aja deh Pak, istri kita Pak. Ketika istri kita ketus sama kita misalnya, atau di beberapa waktu dia bersikap buruk sama kita, itu sensitif banget gitu Pak. Merasa, oh saya ini kan suami, kepala rumah tangga, masa diperlakukan kayak gini. Kita lupa, selama ini kita lebih lama Pak memperlakukan istri dengan cara seperti itu, kasar, keras. Ketika anak kita memperlakukan kita dengan perlakuan buruk, kalang kabut kita, ya Allah kenapa anak saya begini, kok jadi durhaka. Loh, kita selama ini durhaka sama anak kita kan gitu. Kita durhaka sama orang, orang akan berbuat durhaka sama kita. Kita zolim sama orang, orang akan zolimin kita. Al jaza min jinsil amal. Kita nggak kenal Pak namanya istilah hukum karma ya. Yang kita kenal tuh istilahnya al jaza min jinsil amal. Pokoknya gitu, balasan kita itu selalu dari jenis perbuatan yang kita lakukan. Ketika kita suka memaafkan orang, maka insya Allah kita akan dimaafkan. Hari ini kita yang ditabrak orang mungkin Pak, mobil kita,
lagi diem nih, tabrak orang, kesel gak tuh Pak kira-kira? Oh bukan main. Oh kita lagi diem kok, bukan lagi ngerem mendadak, bukan. Kita lagi diem, lagi di parkiran, tiba-tiba datang mobil, berak. Gimana Pak kalau Bapak jadi pemilik mobil yang ditabrak? Apa yang dilakukan Pak? Itu yang ngaji, gimana lagi nggak ngaji coba? Oh ini datang ke kajian, oh kita hajar Pak Ustaz, kita maki-maki Pak Ustaz. Nah, bayangkan coba Pak. Seperti itu kan, itu gambaran kita. Tapi Pak, pernah gak kita bayangkan Pak, suatu hari kita yang melakukan itu kepada orang lain, orang lagi diem kita tabrak mobilnya Pak. Pernah gak kita berpikir seperti itu? Terus apa harapan kita Pak ketika itu? Ketika kita nabrak orang yang lagi diem, terus dia keluar dari pintu mobilnya, apa harapan kita waktu itu Pak? Kan dia, oh Pak kita damai aja Pak. Kan harapan kita gitu, kita yang nabrak, dia ngajakin damai gitu kan. Udah Pak kita damai aja Pak ya, nggak usah ngangkat kasus kemana-mana. Loh Pak kan saya nabrak Pak gitu. Iya Pak mungkin saya yang salah Pak, saya yang diem, harusnya saya nggak diem. Jadi kita kan berharapan kayak gitu loh, dia yang ketakutan, dia ini. Kita juga seperti itu jemaah. Ketika kita ditabrak sama orang, udah maafin. Mungkin belum tidur habis nonton Euro sampai jam 3 gitu kan, sehingga masih ngantuk, apalagi kalah Portugal gitu kan, tim bahkan dia gugur kan, maka mungkin ada masalah sama istrinya, ya banyak-banyak kasih uzur aja Pak, banyak-banyak kasih uzur. Mungkin dia lagi nggak fokus, mungkin habis di PHK gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya mental itu Pak, oh susah banget Pak. Makanya muslim itu harus punya stok uzur yang banyak. Sebagaimana ini riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau Anda melihat dari saudara Anda sesuatu yang itu menyelisihi syariat atau ini pokoknya tindakan tercela, faltamisu lahu uzra, maka carikan buat dia satu uzur. Sampai berapa? Ila sab'ina uzra, sampai 70 pemakluman. Uzur itu maknanya apa Pak? Pemakluman. Ya, jadi kalau ada orang tuh bersikap buruk misalnya, itu kita kasih pemakluman, mungkin dia begini, kalau nggak begini, mungkin dia begini, kalau nggak begini, mungkin dia begini. Cariin terus tuh Pak, sampai Bapak dapat 70 uzur, terus nggak ada yang cocok. Mustahil juga kan, 70 uzur nggak ada yang cocok gitu. Kalau nggak cocok gimana? Oh berarti boleh kita serang langsung Pak Ustaz, kita hantam? Enggak. Mungkin, katakan kepada diri kita, mungkin dia punya uzur yang kita nggak tahu. Dari sekian puluh uzur itu mungkin masih ada uzur yang dia miliki dan kita nggak tahu. Coba Pak. Jadi para salaf kita tuh Pak membangun mental kita ini supaya kita punya mental gampang memberikan uzur. Jangan punya mental tuh senggol bacok ini. Mental apa ini? Pokoknya Pak Ustadz, saya tuh kalau diganggu sama orang jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Emang mau diapain Pak? Ya, emang nggak malu sama umur gitu Pak, udah 60 gitu kan, nggak malu ngejenggot gitu, udah lebat masih tabrak orang keluar marah-marah, nggak malu gitu loh. Ya Allah, apalagi ustadz gitu kan, lebih lagi nggak pantas gitu loh, lebih nggak pantas. Kalau penuntut ilmunya nggak pantas, apalagi ustadznya, apalagi dai-nya nggak pantas Pak, ngomel-ngomel gitu loh. Ketika dihantam, diserang, bales-balesan gitu kan di YouTube, di medsos, ya Allah. Ini mah bukan dakwah ini Pak, ngerusak dakwah. Ya nggak pantas, nggak perlu Pak. Orang nodain kehormatan kita, ya udah diem aja gitu, nggak usah klarifikasi, nggak perlu Pak klarifikasi Pak. Kecuali memang ini ada kaitannya sama dakwah. Gitu. Kalau nggak kita klarifikasi, dakwah jadi rusak. Maka klarifikasi kita untuk menjaga citra dakwah, bukan menjaga citra kita. Citra kita memang udah jelek, udah rusak. Kita ini mulia karena kita nimbrung sama dakwah gitu. Bukan dakwah itu jadi mulia gara-gara kita, salah. Pola pikirnya dibalik. Kita ini mulia karena kita ada di dalam dunia dakwah. Maka kalaupun harus ada yang diklarifikasi, itu semata-mata untuk menjaga citra dakwah, bukan citra pribadi kita. Jadi nggak perlu serang-serangan di medsos, serang-serangan di YouTube, saling klarifikasi, saling serang, saling
bela kehormatan. Ini apa ini gitu Pak, kalau melihat fenomena hari ini Pak. Jadi mana ini semua hadis-hadis Nabi itu kemana dalam praktek gitu loh. Gak ada yang diamalkan kalau begitu. Ngajar untuk mudah memaafkan, tapi kitanya jadi orang yang sulit untuk memaafkan, ya susah Pak. Makanya ilmunya nggak ngefek sama murid-muridnya. Berlakulah peribahasa guru kencing berdiri, murid sambil salto Pak, kencingnya Pak. Bukan berlari lagi, udah macam-macam gayanya udah. Nah, gurunya aja begitu, guru sekarang apalagi harus menjadi teladan gitu Pak. Kita ini penuntut ilmu Pak, yang di majelis, yang ngaji itu harus jadi duta dakwah gitu Pak. Harus jadi teladan dalam kebaikan. Jadi orang ngelihat, oh tuh bapak yang suka datang ke kajian, oh tuh bapak tuh yang kalau subuh nggak pernah pulang tuh, oh ada hasilnya Pak. Minimal di mana? Minimal di keluarga kita Pak. Minimal di lingkup rumah tangga kita. Jadi anak itu misalnya berbuat salah sama kita, pada hak pribadi kita ya, bukan hak Allah. Beda halnya kalau dia nggak sholat, dia nggak puasa Ramadan, padahal dia sudah mukallaf. Nah, ini beda, nyikapinnya beda. Ini hak pribadi kita Pak. Kita capek-capek nih dari kantor misalnya beli es dawet, taruh di kulkas, tiba-tiba hilang tuh Pak, habis kita tinggal mandi. Ternyata pelakunya anak kita Pak. Masa kita mau maki-maki, kita mau marah-marah, kita tumpahkan semua kejengkelan kita, apalagi pulang kantor gitu kan, udah habis itu anak. Nggak perlu lah. Jadi contoh, jadi teladan kita Pak. Dalam dunia ilmu ini kita butuh keteladanan secara real, bukan cuma teori seperti ini. Dan Ibnu Taimiyah tuh Pak, ketika nyusun buku ini, beliau tuh udah jadi teladan lebih dulu dalam bersikap. Ibnu Taimiyah tuh udah bolak-balik penjara Pak. Kita ini belum, alhamdulillah, tapi jangan berharap, maksud saya. Udah bolak-balik penjara Pak, dan penjara dulu nggak kayak penjara sekarang Pak. Bapak ke penjara koruptor sekarang Pak. Bapak geledah itu penjara koruptor, apalagi yang triliunan, kosong, nggak ada orangnya Pak ya. Ya, kalaupun ada orangnya gimana Pak kamarnya itu Pak? AC, lebih dingin lagi dari Masjid Aliman AC-nya. Tiap jam kencing mulu tuh, karena dingin, nyaman gitu kan. Ada TV, ada wifi, Masya Allah. Bahkan terkadang ada akhwat di dalamnya Pak. Kadang ada akhwat di dalamnya, lobby dari orang dalam itu, Allah Akbar. Tapi penjara zaman dulu jangan harap kayak begitu Pak. Penjara dalam dulu tuh selalu mesti disiksa tiap harinya. Imam Ahmad disiksa setiap harinya Pak. Cambuk, dan cambukannya itu Pak bukan lagi bikin sobek kulit, tapi sobek daging Pak. Daging itu sampai sobek-sobek gitu. Jadi kalau Imam Ahmad dicambuk pakai baju itu, selesai proses pencambukan, mohon maaf Pak, udah telanjang Pak. Karena bajunya udah nggak bisa dicopot bajunya, daging itu udah sobek. Dan itu setiap hari, bertahun-tahun. Apa kata Imam Ahmad Pak, ketika khalifah yang ketiga atau keempat, Imam Ahmad tuh diperlakukan buruk Pak, 3 generasi, bayangin. Pas khalifah keempat dia minta maaf supaya direlakan, ridho terhadap apa yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya ini, pemimpin-pemimpin dulunya ini kepada beliau. Kata Imam Ahmad simpel Pak. Kata Imam Ahmad, ya apa untungnya buat saya kalau ada orang diazab oleh Allah karena dia berbuat zalim kepada saya? Apa untungnya buat saya? Ada orang nanti hari kiamat disiksa sama Allah gara-gara dia pernah zalim. Emang nambah keutamaan saya, nambah kemuliaan buat saya? Nggak ada untungnya buat saya. Ya Allah, itu ini ulama beneran ini Pak, kayak begini. Ini baru alim, ini baru faqih, ini baru alim amil, alim yang betul-betul ngamalin ilmunya, bukan retorika, bukan konten, bukan maklumat, tapi betul-betul diaplikasikan dalam kehidupan beliau. Apa untungnya? Coba bayangin, apa untungnya? Kalau kita kan bisa kita jawab ya, untung banget Pak Ustadz, ya Allah ngelihat orang diazab, senang banget saya Pak Ustadz. Kalau kita kan begitu. Tapi apa untungnya buat saya? Orang disiksa sama Allah gara-gara dia zalim sama saya. Emang nambah kemuliaan buat saya? Surga saya jadi makin tinggi. Justru surga saya makin tinggi ketika saya maafin, kan gitu. Justru orang itu menjadi mulia, menjadi tinggi derajatnya, semakin dicintai sama Allah ketika malah dia memaafkan. Bukan ketika dia senang melihat orang yang berbuat zalim sama dia disiksa nanti hari kiamat sama Allah.
Tapi kan buat sebagian orang, maksud saya Pak, buat sebagian orang itu kan kesenangan tersendiri. Ngelihat orang susah itu bagi sebagian orang itu kesenangan tersendiri Pak. Ngelihat orang bisnisnya bangkrut karena dia saingan bisnis nih, atau dia tadi merasa pernah dizolimi sama pihak ini, oh itu jadi kesenangan sendiri buat dia gitu loh. Tapi enggak bagi ulama kita jemaah. Maka ingat nih jemaah, kalau kita mau mudah memaafkan, maka ingat-ingat kita juga adalah pendosa. Jangan merasa bersih. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah. Jangan pernah kita merasa kita ini terbebas dari dosa, karena setiap hari yang berlalu mesti jemaah kita melakukan ratusan, mungkin bahkan ribuan dosa, baik sadar ataupun tidak sadar. Kalau kita keluar aja nanti ini, keluar masjid jemaah, antum keluar masjid nih, ntar ada yang aerobik, mak 1, 2, lekuk tubuhnya antum perhatiin, meskipun awalnya nggak sengaja, tapi kan biasa mubazir, mubazir, lama-lama jatuh pada dosa. Belum nanti sampai rumah ngomel-ngomel sama bini, sama anak, belum lagi nanti ketemu temen, belum lagi ketemu sama tetangga. Oh banyak banget ya peluang kita berbuat dosa setiap harinya. Cuman masalah di kita tadi merasa bersih gitu. Makanya kalau kita udah merasa bersih itu udah susah aja. Kita masuk di bab ini susah. Bab ini hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang betul-betul merasa dirinya juga pendosa, dirinya suka berbuat salah sama Allah. Sebagaimana dia ingin Allah memaafkan dia, maka maafin orang. Sebagaimana juga kalau dia mau dimaafin sama orang ketika berbuat salah, ya dia juga harus lebih dulu memaafkan orang. Jangan kita ini kadang-kadang egois, pengen orang maafin kita tapi nggak pernah memaafkan orang. Pengen Allah memaafkan kita ketika kita berbuat dosa, tapi kitanya nggak pernah terbiasa memaafkan orang. Namanya egois jemaah. Pengen dapat manfaat tapi nggak mau ngasih manfaat kepada orang, egois berarti kan. Adapun orang-orang yang beriman, dia sadar diri, dia tahu kadar dirinya. Makanya kata para ulama, rahimallah imra'an arafa qadra nafsihi. Benar kata para ulama jemaah, semoga Allah merahmati orang yang tahu diri, tahu kadar dirinya, dia itu pendosa, sadar dia jemaah. Masalahnya tadi kita banyak yang tidak sadar. Banyak di antara kita ini nggak sadar kalau dirinya juga pendosa. Jadi fokusnya cuma ngelihat kesalahan orang lain dan lupa dengan kesalahan dirinya sendiri. Tapi kalau dia amalkan ini jemaah, dia amalkan bahwasannya, ditanamkan dalam hatinya, jaza balasan itu selalu diambil dari jenis perbuatan. Kalau saya maafin, suatu saat saya berharap dimaafin sama orang. Kalau saya maafin dia, saya berharap Allah maafin dosa-dosa saya. Makanya kan itu tawaran Allah buat Abu Bakar jemaah. Antum pernah dengar mungkin ending dari hadithul ifk, kisah di mana Aisyah radhiyallahu taala anha dituduh berzina dengan Sofwan ibn Mu'attal. Di ending ceritanya kan Allah bebaskan tuduhan Aisyah, dibebaskan tuduhannya Sofwan ibn Mu'attal, dan tersingkaplah orang-orang munafik yang ngompor-ngomporin itu. Dan sebagian yang ngompor-ngomporin ada dari kalangan orang beriman jemaah. Di antaranya adalah sepupunya Abu Bakar, Mistah bin Utsatsah radhiyallahu anhu, yang notabene sama-sama mukmin, sama-sama ikut hijrah, sama-sama pergi meninggalkan negeri kafir kepada negeri Islam. Jadi secara background sama sebenarnya dengan para sahabat mulia yang lain. Tapi yang namanya manusia jemaah, makanya sahabat itu dia tidak maksum. Sahabat itu mereka udul, mereka itu kalau nyampein berita nggak mesti sesuai dengan realita, nggak mungkin bohong. Sahabat tuh nggak mungkin bohong, terpercaya, amanah, jujur. Tapi apakah mereka tidak bermaksiat? Enggak, mereka juga beberapa kali terjatuh pada perbuatan maksiat. Di antara mereka, di antaranya Mistah ini jemaah Ibn Utsatsah, sepupunya Abu Bakar, yang dia ini adalah sosok selama ini dibantu sama Abu Bakar. Semua nafkahnya itu yang tanggung Abu Bakar. Kalau bahasa kita nih jemaah, pendidikan anak dia kita yang bayarin, kemudian uang belanja bulanan dari kita jemaah, sakit kita yang ngurus. Emang ini orang lemah, fakir, dhaif. Harusnya ya memang kan secara logikanya kita nggak mungkin membalas kebaikannya dengan keburukan. Tapi itu terjadi jemaah. Mistah
termasuk diantara yang dikenakan hukuman had waktu itu. Had apa? Had qadzaf, menuduh perempuan baik-baik, laki-laki baik-baik sebagai pezina tanpa bukti, ya, karena termakan provokasi orang-orang munafik. Nah, akhirnya Abu Bakar bersumpah, jemaah, demi Allah, saya nggak akan pernah bantu lagi Mistah sejak saat ini, mulai detik ini nggak ada lagi bantuan buat dia. Setelah tersingkap tuh bahwa Aisyah bukan pezina, Mistah bukan pezina, Abu Bakar marah luar biasa. Ya kalau bahasa kita, beginikah cara membalas kebaikan selama ini? Gitu. Maka turun ayat juga kepada Abu Bakar dan kepada seluruh orang yang merasa selama ini pernah berbuat baik kepada pihak lain dan pihak lain itu membalas dia dengan perlakuan buruk. Maka turun itu surah An-Nur, jemaah. La ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Tidak pantas, tidak seeloknya orang yang diberikan keutamaan lebih seperti Abu Bakar dan yang semisalnya itu bersumpah untuk tidak lagi mau membantu saudaranya yang beriman, yang fakir, yang muhajirin. Tidakkah mereka menginginkan Allah memaafkan mereka? Abu Bakar, jemaah, turun ayat ini itu langsung rujuk detik itu juga, jemaah. Langsung rujuk detik itu juga. Bala ya Rabb, iya, aku ingin mendapatkan ampunanmu, maka detik ini aku akan sambung kembali nafkah yang selama ini aku berikan kepada Mistah. Ini diantara perbedaan basic, jemaah, mental para sahabat Nabi dengan kita. Kita ini turun bukan satu ayat, udah ratusan ayat, nggak berubah-berubah juga. Sahabat Nabi itu cuma ditegur satu ayat, itu langsung rujuk, jemaah. Enggak, hari ini saya akan kembali menafkahi Mistah bin Usasah karena Allah, dimaafkan. Dan nama yang tercatat kalau antum buka buku-buku tafsir, jemaah, itu mesti riwayat Ibnu Abbas itu dicantumin, jemaah. Karena dia jadi sababun nuzul ayat itu. Dia jadi sebab atau latar belakang turunnya ayat itu. Diabadikan nama Abu Bakar, jemaah, di dalam buku-buku tafsir. Coba, jadi nggak ada, jemaah, yang hina gara-gara memaafkan, justru semakin mulia. Cuman setan ngebisikin, kamu tuh kalau maafin orang nanti dipandangnya rendah, dipandangnya hina, dan seterusnya. Maka antum harus tanamkan ke dalam diri antum bahwa ketika antum memaafkan, harapannya ketika antum nanti berbuat kesalahan, orang lain juga pasti akan memaafkan. Nah, kata Ibnu Taimiyah terakhir, faida syahida anna afwahu anhum wa safhahu wa ihsanahu ma isaatihim ilaihi sababun li an yajziyallahu kadzalika min jinsi amalih fayafu anhu wa yasfah wa yuhsin ilaihi ala dhunubihi wa yasul alaihi afu wa sabruhu. Ketika dia mempersaksikan itu dalam hatinya, bahwasanya kalau dia memaafkan, dia berlapang dada, dia berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat buruk kepadanya, lalu kemudian dia yakini itu menjadi sebab dia mendapatkan ganjaran dari sisi Allah dengan jenis perbuatan dia. Allah maafin dia, Allah berbuat baik kepada dia atas dosa-dosa dia. Allah berbuat baik sama kita atas dosa-dosa kita. Bayangin nggak, jemaah? Wa yasul alaihi afu wa sabruh. Maka yang seperti ini akan mempermudah kita untuk memaafkan orang dan bersabar atas segala perbuatan buruknya kepadanya. Wa yakfil aqila hadhil faidah, dan cukuplah faedah ini, kalaupun kita nggak lanjutin lagi, jemaah, pertemuan berikutnya, cukuplah faedah ini, kata beliau, buat orang yang berakal, buat yang masih punya akal sehat. Akal sehatnya dipakai buat merenungkan hal ini, jemaah. Hadza wallahu alam. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita semua agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mudah untuk bersabar, berlapang dada, dan memaafkan semua saudara-saudara kita kaum muslimin yang berbuat buruk kepada kita semua. Mungkin ada pertanyaan, saya kembalikan kepada moderator. Jazakallah atas keterangannya. Kita aplikasikan dalam kita sehari-hari. Yang intinya adalah kita banyak puasa diri kita. Yang sebelum kita sudah masuk suruh begitu, mungkin ada satu saja lagi pertanyaan yang perlu disampaikan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa perbuatan kita ini adalah bagian daripada takdir Allah, sebagaimana tadi disampaikan. Yang saya ingin tanyakan sebetulnya adalah kiat-kiat kita bisa seperti apa yang disampaikan tadi, bisa memaafkan orang, kemudian bisa introspeksi akibat dosa-dosa kita yang pernah kita buat sehingga kezaliman itu muncul terhadap diri kita. Dan tentunya kalau tadi disampaikan, orang bodoh itu bukan orang yang tidak tahu. Orang yang mengaji saja bisa gagal di dalam menjalankan apa yang pernah dia paham. Nah, ini saya tanyakan kiat-kiat bagaimana kita bisa melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Syekh Taimiyah tadi. Kita bisa memaafkan orang, bisa memudahkan di dalam memaafkan dari itu, karena musibah itu adalah merupakan rahmat. Nah, ini yang paling berat. Musibah bisa dikatakan rahmat. Nah, ini bagaimana Ustaz kiat-kiatnya Syekh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, pertama tentunya kita sebagai seorang hamba yang lemah ini Pak, nggak bisa mengaplikasikan semua ilmu yang disampaikan oleh para ulama kita kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jelas bahwasannya setiap ilmu Pak yang kita dapatkan, semua arahan dan bimbingan para ulama kita tidak akan bisa berjalan dengan maksimal untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari kecuali itu semua dengan ma'unah, itu dengan pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya ketika kita tidak mungkin menjalankan semua ilmu yang sudah kita pelajari dengan maksimal kecuali dengan taufik dari Allah, berarti PR kita Pak adalah memperbanyak doa, ya, meminta kepada Allah agar Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang setiap kali kita mendengar kebaikan, kita termasuk orang yang merealisasikan kebaikan tersebut. Karena memang tanpa pertolongan dari Allah mustahil Pak kita bisa menjadi sosok Ibnu Taimiyah tiba-tiba, ya. Kita menjadi sosok para ulama salaf kita seperti Imam Syafi'i, semuanya orang-orang terzolimi Pak. 4 imam mazhab itu semuanya terzolimi, pernah merasakan kezoliman yang sangat luar biasa, dan memang itu kan kaedahnya kata Nabi. Ya, kata Nabi SAW, asyaddun nasi bala'an al-anbiya tumal amsal fal amsal, bahwa manusia itu Pak yang paling berat ujiannya, musibahnya itu adalah para nabi dan rasul, kemudian orang-orang yang makomnya itu menyerupai mereka. Berarti kan yang paling berat setelah para nabi dan rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, mereka ini adalah orang-orang Pak yang surga mereka itu ada di hati mereka. Makanya Ibnu Taimiyah itu Pak ketika di penjara, disiksa gitu kan, pokoknya udah selesai nih semua siksaan batin dan siksaan fisik kepada Ibnu Taimiyah itu udah selesai semua. Maka Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan begini Pak, kata Ibnu Taimiyah, apa sih sebenarnya diinginkan mereka terhadap diri saya ini? Mereka tuh mau ngapain saya sih? Surga saya itu ada di dalam hati saya gitu. Jadi mereka itu kalau mau merampas kebahagiaan saya dengan cara menyiksa fisik saya, surga saya bukan di fisik saya. Kalau mereka mau mengasingkan saya dari negeri saya, surga saya bukan di tanah air saya, bukan di rumah saya, bukan ada di keluarga saya, tapi surga saya di hati. Mereka nggak mungkin bisa membelah dada saya kemudian merampas kebahagiaan dalam hati saya. Kalaupun mereka melakukan itu, ya saya meninggal dan pindah ke alam yang lain yang lebih menyenangkan, gitu kan. Jadi di level para ulama tuh gitu Pak. Makanya mereka bisa menghadapi berbagai macam cobaan dan musibah karena hati mereka tuh sehat Pak. Itu tipsnya pertama. Makanya kebersihan hati tadi itu Ibnu Taimiyah lebih menekankan masalah kebersihan hati itu.
Bahwa di antara efek kalau kita memaafkan orang, kita bersabar, tidak menyimpan dendam kepada orang, itu akan menjaga kebeningan hati kita, dan kebeningan hati itu yang modal buat ngadapin musibah kita. Tapi untuk sampai di titik itu tidak mungkin kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tips pertama, Pak, yang karenanya semua orang-orang soleh dari kalangan para nabi, para rasul, para salaf kita terdahulu, ketika menghadapi musibah, mereka itu hatinya itu benar-benar berketergantungan kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Makanya Nabi Yunus kalau ada masalah doa, Nabi Zakaria belum punya anak doa, Nabi Ibrahim belum punya anak doa, ngemis kepada Allah. Kemudian istrinya Imron ketika gundah, ya, lahiran nggak ada suaminya karena Pak Imron sudah meninggal duluan. Kemudian khawatir misalnya yang lahirnya ini perempuan karena harapnya laki-laki, berdoa Pak kepada Allah, Pak. Khawatir nggak bisa didik nanti, berdoa, minta. Jadi perlu membangun, Pak, rasa ketergantungan kita yang besar kepada Allah Azza wa Jalla, dan itu perlu latihan. Sekali lagi, itu perlu latihan, ya, bukan yang sesuatu yang sifatnya dadakan. Makanya setiap ilmu itu, Pak, ya, berusaha untuk terus diamalkan, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, sambil minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah mudahkan kita. Ya, semua tips sudah selesai disampaikan oleh beliau, tinggal untuk menjalankannya tadi, Pak, karena kita manusia ini disifati sebagai makhluk yang lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, maka makhluk yang lemah seperti kita ini, Pak, nggak mungkin kecuali kita ini berjalan di atas muka bumi ini dengan taufik dari Allah. Maka minta keteguhan, Pak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Minta kepada Allah ilmu nafi'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Dan itu kan doa kita setiap pagi, Pak. Nggak tahu tadi udah doa apa belum, Pak? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepadamu karunia ilmu bermanfaat. Bukan semua ilmu, Pak, karena ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu yang merubah hidup kita, Pak. Jadi nggak butuh banyak-banyak ayat, nggak butuh banyak-banyak hadis. Dulu para ulama kita mengatakan orang dulu itu kalau dengar satu hadis itu udah mampu merubah hampir keseluruhan hidupnya, Pak. Baru dengar satu hadis itu lebih santun, lebih sabar, lebih tertata ucapannya, lebih takut kepada Allah. Nggak nunggu banyak-banyak kajian. Satu hadis itu bisa merubah kehidupan mereka dengan drastis. Nah, maka kita minta kepada Allah diantaranya Bapak ilmu yang bermanfaat. Setiap apa yang kita dengar dari firman Allah, sabda Nabi, penjelasan para ulama itu menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita, dan minta kepada Allah perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Mungkin itu, Pak, ya. Beri sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh.